Saya awali dengan karena pernah di majelis tabligh, perlu juga diawali dengan ayat suci Al-Quran, karena ini kan kajian juga di Muhammadiyah. Di Al-Araf itu ada ayat ke-34, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukan. Dan kemudian ini ada kaitannya juga dengan surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Bicara tentang pemilu tadi diawali oleh pakar hukum tata negara dari USAPO, erga omnesnya MK yang juga disambung dengan sangat lengkap oleh narasumber selanjutnya termasuk Mbak Titi. Saya ingin menyampaikan bahwa demokrasi yang kita pilih ini kan juga bukan yang ideal, karena Irving Kristol menyampaikan demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi. Demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan. Ya, pemilu ini kemudian menjadi prosedur yang kadang juga menjemukan gitu ya. Karena keputusannya untuk mengubah, mempertahankan sebuah sistem pemilu seringkali dipengaruhi oleh satu dari dua keadaan penguasa. Yang pertama, biasanya penguasa tidak memiliki pengetahuan dasar dan informasi, sehingga berbagai pilihan dan konsekuensi sistem pemilu yang berlainan tidak sepenuhnya dimengerti. Yang kedua, penguasa menggunakan pengetahuan mereka tentang sistem pemilu untuk mempromosikan desain-desain yang menurut mereka akan menguntungkan bagi keunggulan partisan mereka sendiri. Makanya sekarang sering orang menyebut oligarki, ada pemilik modal dalam kemudian mengendalikan pemilu. Nah, saya coba share screen materi saya terkait dengan acara diskusi publik kali ini. Ini judulnya langsung fokus, biar kita bisa ini kan polemik ini terjadi ketika ada putusan dari DKPP yang kedua ya, kalau saya sebut kedua. Karena putusan yang pertama sebenarnya sudah tidak ada masalah, itu sudah diputus oleh Petun dan kita mengetahui bersama. Jadi saya ambil judul agak panas lah ya, putusan melawan putusan. Pertanyaannya DKPP contempt of court. Nah, ini saya awali dengan tadi ayat yang saya sampaikan di surat Al-Hujurat, semoga terlihat. Ini sebenarnya sejarahnya ini ada orang yang masuk Islam, Al-Harits, yang kemudian ingin memberikan zakat sebagai kewajiban Muslim, kemudian membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad di suatu tempat. Dia agak ragu sebenarnya apakah kemudian ditepati waktu perjanjian tersebut. Ternyata pada waktunya Nabi Muhammad mengutus sahabat. Ternyata sahabatnya ini lalai, balik lagi menyampaikan bahwa Al-Haris tidak sampai. Dan utusan dikirim lagi, ketemu Al-Haris, bahkan Al-Haris ingin dibunuh karena tahunya Al-Haris tidak menunaikan kewajiban zakat. Akhirnya kemudian turunlah ayat ini, bahwa siapapun itu, atau bahasa di Al-Quran jelas orang pasti membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, ini ada kaitannya dengan polemik kepemiluan belakangan ini. Misalnya yang tadi disebut sebagai Tom and Jerry dan ini ada di KPP ya, diantaranya yang kemudian menambah kemulut. Ini kan sejarahnya kita tahu bersama, awalnya di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan sebelumnya juga kewenangannya ada berupa Dewan Kehormatan baik di KPU maupun di Bawaslu ad hoc. Muncul di Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, Dewan Kehormatan ini ya diarahkan untuk menjaga marwah dari penyelenggara. Ada dua alasan di bukunya Prof. Topo saya sampaikan. Ada alasan etik itu sendiri, karena sebelumnya banyak kasus yang bersangkutan dengan independensi penyelenggara pemilu. Yang kedua, ada masalah efektivitas penegakan etika antara KPU dan pemilu. Nah, kemudian di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang sedang dibahas juga revisinya oleh Komisi 2 menyebutkan penyelenggara pemilu ini di situ ada itu tentang DKPP dan bahasanya selain ada KPU, ada Bawaslu di pasal 1 ayat 24, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik pemilu. Nah, kemudian apa kewenangan DPP sesungguhnya? Ini biar kita kaji bersama, dan saya yakin sudah pernah diulas sebelumnya, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Kemudian memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain diminta keterangan termasuk diminta dokumen atau bukti lain. Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Nah, ini poinnya, memutus pelanggaran kode etik. Nah, ini menarik bicara tentang etik dan hukum dalam negara hukum Indonesia. Apa kewajibannya?
Ini biar jelas, karena ada informasi juga ada konflik of interest, baik di internal DKPP maupun ada pengadu yang juga ada konflik kepentingan. Ya. Ini jelas, nomor 1 kewajiban DKPP, menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi. Yang pertama, kewajiban DKPP ini. Yang kedua, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi penyelenggara pemilu. Yang ketiga, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Dan yang keempat, menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Nah, sering disebut di putusan terakhir, putusannya final and binding. Cuma perlu digarisbawahi. Nah, DKPP ini kan peradilan etik. Dan lingkupnya juga berbeda dengan peradilan umum, bahkan peradilan MK. Ya. Bahkan ada putusan MK itu jelas pernah di GR ini oleh kelompok masyarakat sipil, ada putusan nomor 31, itu MK memang memutuskan sifat final dari putusan, tapi dimaknai finalnya dan mengikatnya itu tadi disebut oleh Presiden, KPU, Provinsi, Kabupaten Kota maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Nah ini jelas ini, jadi final and binding-nya bersyarat gitu ya, tidak seperti erga omnesnya MK atau peradilan di bawah Mahkamah Agung. Nah ini yang kemudian menjadi polemik ini. Kalau nggak ada ini mungkin tidak ada diskusi kali ini, meskipun bahasanya tentang kemandirian penyelenggara pemilu. Putusan DKPP nomor 123 itu, ini ada 2 yang kemudian diajukan. Kehadiran teradu, ini maksudnya Ketua KPU yang kemudian diminta kemudian diberhentikan di PT UN dalam rangka memberikan dukungan moral kepada FI. Ini menarik ini, karena daftarnya online kemudian disampaikan teradunya di petun gitu kan. Ini sudah banyak yang menyampaikan kegelisahan, bahkan di kolom Kompas tuh menyebut DKPP ya baperan gitu ya, karena ini tidak ada kaitannya. Karena kalau penyalahgunaan wewenang itu kan kalau kata Prof. Philip M. Hajon harus ada rasionalitas gitu kan, harus bisa menggunakan kalau bahasanya Rocky Gerung akal sehat. Yang kedua terkait dengan penerbitan surat KPU. Nah, bahkan ini jelas harusnya peradilan etik tidak bisa masuk ke dalam suatu putusan di lembaga lain gitu ya. Nah ini amar putusannya, amar putusan yang kemudian menjadikan gaduh. Yang pertama mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. Nah, ini yang kemudian menjadikan Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini berhenti. Dan KPU konsisten sejak awal setahu saya ya terkait dengan FI juga begitu, bahkan kepres yang digugat ke petun itu kan kepresnya. Tapi itu tindak lanjut dari putusan DKPP. Kemudian memerintahkan KPU ini sudah dilaksanakan dalam waktu 7 hari. Nah, permasalahannya di sini. Putusan melawan putusan. Kita ketahui bersama ketika ada putusan, nah ini kan kalau dalam bahasa di PT UN ya, ini bahasa Latinnya jelas disebut res judice, kata pro verite betul. Putusan hakim PT UN harus dianggap benar. Nah, permasalahannya kalau dibaca di pokok pertimbangan di dalam pokok pertimbangan DKPP ketika memutus Ketua KPU diberhentikan, itu saya mau fokus kepada kepres yang di dalamnya itu secara langsung menyebut pencabutan Kepres nomor 34 tahun 2020 tidak serta-merta dapat disimplifikasi bahwa Kepres pengangkatan FI hidup kembali dan dapat menjadi dasar mengaktifkan FI Novida sebagai anggota KPU. Ini kata pokok pertimbangan, bisa dibaca di putusan yang sudah viral. Sebab ada amar putusan keempat di petun yang juga harus dilaksanakan sebagai dasar mengaktifkan kembali FI Novida, namun tidak menjadi bagian dalam Kepres nomor 83 tahun 2020. Ini dalihnya putusan DKPP kemudian mengambil cuplikan dari putusan petun. Yang kedua tidak dimuat amar keempat juga, jadi merupakan sikap bijak Presiden. Ini mengangkat Presiden, kemudian menyebut bahwa putusan DKPP itu final dan mengikat bagi Presiden, diulang lagi. Padahal ada batasan tertentu. Kemudian amar putusan petun nomor 82 merupakan putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga tidak menjadi bagian dari Kepres nomor 83. Nah, saya mau sampaikan, nih putusan petunnya jelas ini. Ada 5 poin, biar kita yang pasti-pasti dalam berhukum.
Yang pertama, mengabulkan gugatan gugat untuk seluruhnya. Berarti gugatan terkait dengan Kepres yang sebelumnya menonaktifkan atau memberhentikan Evi sebagai komisioner itu sudah batal ya, karena dikabulkan seluruhnya, bukan sebagian dan bukan ditolak. Menyatakan batal keputusan presiden. Jadi batal keputusan presiden. Jadi ini harus sinergi nih antara nomor 1 termasuk amar yang nomor 4 nanti. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi 9 masa jabatan tahun 2017-2022 tanggal 23 Maret tahun 2020. Yang ketiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan presiden. Nah, ini diperintahkan ya untuk mencabut keputusan presiden tentang pemberhentian dengan tidak hormat. Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan. Nah, ini yang kemudian dijadikan dalih. Padahal ini putusannya jelas dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 332.000 rupiah. Nah, saya ingin mengomentari terkait dengan kenapa saya ambil judul putusan melawan putusan. Karena ini penting untuk disampaikan. Karena kita ketahui bersama harus jelas ketika sudah ada putusan di pengadilan, ini kan jadi aneh. Harusnya itu yang dihormati oleh para pihak yang sudah ada. DKPP ini jelas melampaui wewenang dalam menilai putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan. Karena malah tidak patut dan tidak etis bagi sebuah lembaga etik penyelenggara untuk menyatakan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara tidak dapat dilaksanakan, itu malah nggak etis. Bagaimana yang kemudian hakim itu harus dianggap benar gitu tadinya. Karena faktanya putusan tersebut telah dilaksanakan oleh Presiden sebagai tergugat. Presiden sudah mengeluarkan putusan yang baru. Coba. Bagaimana pelaksanaan keputusan, melakukan tindakan atau keduanya dalam. Jadi ini wewenang Presiden itulah kemudian melaksanakan petun. Jadi DKPP nggak ada yuridiksi untuk menilai hal itu, nggak ada. Tapi kemudian menyasar kepada perilaku. Ini perilaku murni atau perilaku profesional. Makanya nanti ketika revisi harus jelas batasannya itu. Perilaku apa yang dimaksud dalam etik, termasuk dalam nanti kewenangan DKPP. Jadi inilah yang kemudian orang menyebut, kalau saya bisa mengarah kepada contempt of court. Karena jelas, putusan petunnya jelas tadi dengan 5 poin. Yang harusnya, sudahlah. Ini harusnya menjadi pelajaran bagi DKPP yang jelas ketika diajukan oleh Evi dan dia punya hak sebagai warga negara, yang itu bukan pembangkangan dan juga diulang-ulang, bukan pembangkangan. Setiap orang pasti dia punya hak, bahkan terdakwa sekali punya hak, presumption of innocence, praduga tidak bersalah, jelas. Dia kemudian ingin mencari keadilan dengan melakukan upaya hukum ke PT UN dan sudah diputus, selesai. Cuma dikagetkanlah kita dengan putusan dari DKPP yang memberhentikan ketua KPU. Nah, ini yang bagi kalau saya yang orang hukum ini menjadi aneh gitu ya. Anehnya karena harusnya itu tadi DKPP belajar dari yang sudah ada sebelumnya. Prof. Edul pernah menyampaikan kita kan diskusi juga di masyarakat hukum tata negara, bahkan ingin juga ini menjadi kajian. Jadi harusnya peradilan etik itu punya kejelasan, tidak bisa kemudian peradilan etik itu memutuskan tanpa ada alasan hukum, apalagi sudah ada putusan yang jelas sebelumnya. Jadi putusan ini jelas sekali bahwa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Jadi ini Prof. Edul. Secara umum peradilan etik tidak boleh masuk ke dalam substansi putusan atau keputusan suatu lembaga. Ini Ketua Umum Utama kita diskusi, substansi putusan dan keputusan lembaga hanya dapat diperiksa oleh pengadilan yang lebih tinggi. Jadi harusnya bukan DKPP merespon putusan petun gitu. Itu sudah kekeliruan. Sementara peradilan etik hanya berwenang memeriksa perilaku berdasarkan rumusan kode etik yang telah ditetapkan bersama. Jadi pada poin ini saya ingin fokus kepada putusan DKPP yang kemudian muncullah ide untuk desain lembaga penyelenggaraan kepemiluan yang bersinergi, bukan menjadi rivalitas. Karena kalau rivalitas sering terjadi nih,
beberapa kali KPU kemudian berhadapan dengan Bawaslu. Bukan tidak mungkin ntar berhadapan tiga-tiganya dalam satu kasus gitu ya. Jadi makanya harus ada nanti di rekomendasi revisi pemilu, desain lembaga penyelenggaraan kepemiluan yang bersinergi, yang bukan menjadi rivalitas. Termasuk memberikan rumusan yang jelas tentang batas antara perilaku yang tidak profesional dan perilaku yang murni. Jadi ini yang ingin saya sampaikan sebagai bagian penting, karena kenapa kemudian ini terjadi kegaduhan? Karena perspektif tentang putusan ini tidak utuh dipahami. Karena yang seharusnya kemudian putusan pengadilan itu diikuti dan dieksekusi, tapi kemudian malah direspon, dan responnya ini malah menjadi bumerang gitu ya, menjadi bumerang. Makanya ya nanti kita lihat nih kelanjutannya terkait dengan pemberhentian dan sudah diganti setahu saya sementara dengan Bung Ilham. Jadi ini harus kemudian diluruskan, dan juga bagi Muhammadiyah penting juga, ini juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, mendudukan aturan sebaik-baiknya, karena ini ada aturan main yang kemudian ada putusan pengadilan yang kita pahami bahwa ini negara hukum, yang kemudian ini bisa ditafsirkan sedemikian rupa yang itu saya membacanya dengan putusan melawan putusan.